Oke, sekarang ini nih kalau ditanya lagi bagaimana reaksi pasukan revolusioner mendengarkan berita besar kemarin tentang seseorang dalam singgasana yang kosong itu. Semuanya pasti tersentak penuh amarah sekaligus membuka tabir yang bikin merinding itu. Raja Jagat itu akan dikenal sebagai Im Sama. Kondisi tambah carut marut lagi nih lantaran dari pihak Revolutionary Army sendiri tengah kehilangan putus kontak pula untuk kedua kalinya dengan komandan tempur kedua mereka, Sabo. Dragon yang awalnya mau menghajarnya jika beneran membunuh King Cobra, kini sekarang dia pun begitu panik lantaran mendengar keriuhan di balik komunikasi mereka dalam Denden Mushi itu. Dia pasti paham nih sesuatu besar telah menyerangnya. Apa langkah yang akan dilakukan pihak revolusioner untuk menguak lebih dalam Im Sama itu? Apakah dengan ini pertempuran antara kubunya akan merongrong sistem pemerintahan dunia akan kian dekat? Dan bagaimana pula nih reaksi mereka tentang Sabo sendiri? Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan memberikan kalian breakdown lebih dalam lagi nih tentang sebuah kelompok paling menakutkan bagi pihak pemerintahan dunia dan pemimpinnya tak kalah misterius meskipun levelnya tidak seperti Im Sama, Dragon, dan para sekutunya pasca tragedi Sabo. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok official DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nih, dengarkan sebelum mengarah ke poin pencarian Sabo, supaya lebih ngeh lagi nih tentang kelompok menakutkan itu seperti apa. Para pasukan ini adalah kelompok pemberontak besar dan elitnya yang menggulingkan pemerintahan dunia. Keberadaan mereka sangat meresahkan bagi pihak World of Government, bahkan pihak Angkatan Laut. Pasukan itu dipimpin tak lain dan tak bukan adalah putra dari legenda Angkatan Laut Garp dan ayah dari Kaisar Yonko dunia baru, Monkey the Dragon yang fenomenal. Setelah tahu poin penting itu nih, kita akan berikan gambaran lebih tentang tujuan mereka. Nah, tujuan utama pasukan revolusioner ini adalah untuk melawan dan menghancurkan sistem World of Government dan menentang penindasan politik serta korupsi karena pemimpin mereka sendiri, Dragon, pernah menunjukkan penghinaan terbuka untuk para kaum bangsawan. Yang dimana ini memperlakukan seseorang dan mereka nih seperti sampah yang sudah diperintah. Orang-orang penting dalam kelompok revolusioner ini antara lain adalah Dragon sendiri, Sabo, Ivankov, Kuma, Karasu, Morley, dan tentunya adalah Belo Betty yang dikenal sebagai orator itu. Tentu ada sekutu mereka yang menakutkan lain nih. Salah satunya adalah Nico Robin, yaitu adalah kebenarannya. Yang belum kita tahu pula, mereka pasti memiliki anggota lain sebagai kartu as andalan mereka. Dan tentunya itu akan menjadi pukulan bagi dunia baru lagi nih, sengaja tidak dikemukakan di publik sendiri. Revolutionary Army pasti memiliki rahasianya untuk menjaga kartu as itu. Nah, karena Sabo adalah orang penting dalam kelompok itu dan keberadaannya sekarang dihilangkan karena sambungan Denden Mushi itu terputus, tentu pihak revolusioner sendiri juga tak akan tinggal diam. Sabo adalah orang yang menguak lebih dalam tentang raja yang mengisi singgasana yang kosong di Marijoa itu ketika dia memiliki misi menyelamatkan Bartolomeo Kuma. Sabo pula yang menjelaskan kepada Dragon sendiri nih, jika dia pun bukanlah orang yang membunuh King Cobra. Segala sesuatu telah kacau di luar semua kendali itu. Tetapi orang paling kacau untuk dunia sendiri bahwa pihak pemerintahan dunia telah memalsukan informasi itu bertahun-tahun lamanya. Dan itu adalah hal yang sangat parah lagi. Apa yang dilakukan oleh pihak Revolutionary Army sendiri setelah itu? Nah, opsi paling dekat nih tentu adalah misi pencarian Sabo. Karena mereka sudah tahu nih jika Sabo itu berada di Lulusia Kingdom, dan jika sebentar lagi mereka dapat informasi jika Lulusia Kingdom itu telah dihancurkan nih dan menghilang, maka mereka baru saja sadar nih apa yang sudah dilakukan oleh pihak penguasa itu kepada tangan kanan Dragon sendiri, Sabo. Nah, kalian ingat pula nggak ketika chapter lalu itu ada sosok kaisar baru dari pihak Revolutionary Army, Emperor of the Flame. Nah, Komandan Sabo. Mereka bahkan sempat menyerang Holy Land dan mereka pada akhirnya menghancurkan momen cakar Dewa Naga Langit itu dan simbol para bangsawan dunia. Ini jelas pernyataan perang besar. Kalau harus ingat pula nih, saat itu sebenarnya Angkatan Laut juga sudah mengerahkan opsi Admiral Ryukugyu dan Fujitora untuk memimpin pertahanan Angkatan Laut. Tetapi pada akhirnya mereka berhasil membebaskan mantan rekan mereka sendiri, Bartolomeo Kuma, dari perbudakan Tenryubito. Bahkan orang itu berhasil membawa kabur Kuma sendiri.
Aka ini yang cukup panik tersebut nih bahkan mengatakan bahwa Alabasta pun sedang kacau pula, dan semuanya memang bisa jadi saling berterkaitan nih, dan kelihatannya sebagian besar insiden itu berkaitan pula dengan yang namanya Sabu itu tadi. Api pemberontakannya menyebar ke seluruh dunia. Di kedelapan kerajaan terjadi pemberontakan pula, dan mereka terinspirasi untuk memulai revolusi mereka selagi raja mereka itu belum pada pulang. Nah, seakan-akan nih semua orang memujanya bak seorang dewa dan kaisar api, dewa api Sabu dari pasukan revolusi. Semakin besar legendanya itu bisa dibilang pengaruhnya akan lebih besar pula dari sang revolusioner Dragon sendiri. Pengaruh kaisar api itu bahkan terasa sampai di dunia bajak laut sendiri. Ya, itulah yang membuat nama Sabu begitu tenar. Nah, sekarang kenapa sih Sabu dikenal sebagai kaisar api itu? Ya, jawabannya itu adalah karena Mera Nomi sendiri sih, simpelnya seperti itu. Kita tahu pula bahwa Ace sendiri dahulu pun juga dikenal sebagai kaisar api dengan teknik tertingginya Entei itu. Sabu mungkin di era ini menggunakannya sangat superior nih, karena dia juga dibekali dengan kemampuan tambahan dan pelatihan bersama Revolutionary Army, dan tentu dia lebih cerdik daripada Luffy dan juga dari Ace. Entei sendiri adalah teknik yang paling besar, yang paling hebat dari semua teknik Mera Nomi selama Ace gunakan kala itu. Bahkan dengan teknik ini Ace juga mendapatkan julukan sebagai kaisar api. Perubahannya adalah di mana jurus ini semua api akan dikeluarkan di Daien-ka Ace, kemudian berkumpul menjadi satu titik dan berbentuk seperti satu bulatan ukuran sebesar satu pulau, di mana kekuatan ini seperti sebuah matahari mini yang berada di atas tangan kanannya, dan kemampuannya sangat berbahaya, bahkan membakar habis wilayah di area seukuran satu negeri. Tetapi era ini memang berbeda nih, jauh lebih berbahaya lagi bagi pemerintahan dunia di tangan Sabu itu. Generasi ini mungkin akan melihat Sabu nih sama berbahayanya dengan Dragon. Mungkin orang-orang langsung teringat bagaimana Ace dahulu yang dalam perlindungan Shirohige. Begitupun Sabu yang juga dalam perlindungan Dragon tersebut. Sabu sekarang bak menjadi idola besar nih di seluruh dunia sendiri. Bahkan para angkatan laut sendiri juga ikutan geram, karena dari sekian partisipan Reverie yang terbunuh itu adalah keturunan dari salah satu 20 pendiri 800 tahun silam, Nefertari Cobra. Namun ternyataannya nih itu sudah terungkapkan dalam chapter terbaru 1060 kemarin bahwa Sabu bukanlah orang yang melakukannya. Malahan sekarang ini setelah Sabu kembali, dia tiba-tiba dihilangkan lagi nih. Bukan main-main memang. Setelah deklarasinya tentang rahasia istana Pangea di Marijoa sana, Dragon sendiri juga kehilangan kontak lagi dengan tangan kanannya itu. Bagaimana reaksi mereka nih? Tentu kala itu para komandan revolusioner sangat terkejut mendengarkan deklarasi itu, tetapi mereka panik lagi ketika kehilangan kontak kedua kalinya nih dengan Sabu. Kemarin ada yang nanya gini di kolom komentar YouTube DRTV Mediatif, "Bang, apakah dengan ini akan segera terjadi pertempuran sengit antara pihak pemerintahan dunia dengan Revolutionary Army? Apakah nih setelah ini pemimpin mereka mengetahui kebenaran itu dari Sabu orang kepercayaannya?" Ini sangat pasti nih, pihak Gorosei sendiri tak akan membiarkan informasi itu bocor kepada para warga sipil karena bisa merusak reputasi mereka tentunya. Nah, sebagai gantinya mereka harus benar-benar mulai menyusun strategi dalam langkah mengobrak-abrik pihak Revolutionary Army. Dan ini sangat masuk akal, operatornya itu adalah para pihak angkatan laut. Seperti perkataan Akainu dahulu yang sempat ramai nih, bahwa dia mengatakan seperti ini, "Dragon dan para pengikutnya akan segera merasakan serangan balik seperti mereka menyerang kita dari segala arah. Akan kuupayakan hal apapun untuk menjatuhkan mereka itu." Ya, Akainu sendiri mengatakan hal seperti itu sembari dikutip nih, "Sial, sekali lagi aku menjadi Fleet Admiral di era yang kacau." Gila nggak chapter ini? Nah, gimana persepsi kalian tentang para pasukan revolutionary itu? Pergerakannya bukan main lagi memang. Dengan Dragon memang memiliki insting manuver dengan serangan-serangan kejutan yang bahkan sangat dikhawatirkan oleh pihak pemerintahan dunia sendiri. Mereka membawa ideologi baru tentunya, dan juga ingin dihancurkannya adalah sebuah sistem. Lantas setelah mereka tahu nama Im sama itu, apakah pihak revolusioner sendiri akan terus melakukan manuvernya selepas mereka mendapatkan informasi dari Sabu itu? Atau dari pihak Akainu sendiri dia benar-benar sudah siap merencanakan strategi untuk menyerang balik dari pihak revolusioner yang kemarin melakukannya? Who knows? Kita akan bahas lebih dalam lagi nih next time. Itulah tadi nih pembahasan kita tentang kelompok menakutkan itu, Revolutionary Army. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.